Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 29. Sebuah hukuman. Memangnya kenapa jika aku seperti itu? Dia selalu saja mengucapkan kata-kata yang membuatku kesal setengah mati. Batin Winda menggerutu. Menatap nanar kepergian John yang berjalan menuju lift khusus CEO. Winda sudah selesai merapikan meja kerjanya. Namun tiba-tiba saja Hana datang menghampirinya. Ketika ia hendak pergi. "Kau mau kemana, Nona Winda?" ucap wanita itu. "Aku harus pergi," jawabnya singkat tanpa menoleh. "Apa Tuan John yang menjagamu pergi?" "Iya." "Terus kenapa? Apa tidak boleh?" La mendengus kesal sambil menoleh tajam ke arah Hana. "Tidak apa-apa. Tapi sepertinya Tuan John sedang kedatangan tamu," ucap Hana menatap jauh ke sana. "Apa maksudmu?" Ia ikut menatap ke arah pandangan mata Hana. Di sana ada John yang tengah berbicara dengan seseorang sambil menatap keluar dinding kaca yang transparan. "Ia adalah klien besar. Sebaiknya kau tak mengganggu mereka sedang bicara," ucap Hana. Sunggingan senyuman meremehkan tergambar di sudut bibir wanita licik itu. Seolah-olah sedang menantang diri Winda. "Apa kau sedang menantangku, Nona Hana?" ucapnya sadar Hana sedang menantang dirinya. "Aku bisa membuktikan jika dia akan lebih memilih pergi bersamaku daripada berbicara pada orang itu," ucap Winda percaya diri. Ia pun berjalan menghampiri John. Diikuti oleh Hana di belakangnya. Jadi itu adalah orang yang sama waktu di kedai Ahjuma. Aku penasaran dengan wajahnya, sepertinya dia jauh lebih muda dari pria dingin itu. Tapi tetap saja pria dingin terlihat lebih mempesona postur tubuhnya dari belakang. Cekak, gumam Winda yang tanpa sadar sedang tersenyum, memuji keindahan di depan sana. "Aku akan membuktikan padamu, Nona, jika Tuan John sangat mencintaiku." Ia tersenyum miring kepada Hana. Percaya diri sekali. Hana memutar bola mata dan menatap sinis dirinya. Sesampainya di belakang kedua pria yang tengah mengobrol santai itu, ia langsung menyapa John. "Tuan John, bukankah kita akan pergi sekarang? Jika tidak jadi, aku akan kembali bekerja," ucapnya tersenyum sambil menyelipkan helaian rambut di belakang telinganya. Kedua pria itu menoleh bersamaan kepada Winda. Dek, mata Winda membulat dan berkaca-kaca. Pandangannya bertemu dengan pandangan Justin. Keduanya sama-sama terkejut dan menatap saling diam. "Justin," lirihnya pelan, sampai tidak terdengar dengan siapapun. "Oh iya. Tuan Justin, maafkan aku. Aku harus segera pergi karena sudah memiliki janji," ucap John memohon maaf pada Justin. Karena tidak enak hati meninggalkan klien pentingnya itu. "Tuan Justin." John kembali memanggil nama Justin. Pria itu tersentak kaget dan tersadar. "Maaf. Tidak apa-apa Tuan John, silahkan," jawab Justin yang pandangan matanya tidak bisa beralih dari Winda. Sedangkan gadis itu menjadi resah dan menundukkan kepalanya. Tidak ingin menatap wajah Justin. Mimpi? Apa ini mimpi? Tidak mungkin. Untuk apa dia di sini? Klien penting. Bagaimana bisa sangat kebetulan seperti ini? Apa John tahu jika klien pentingnya itu adalah mantan pacarku? Tapi sepertinya dia belum tahu. Aku harus apa? Apa aku harus jujur padanya? Winda pikirkan sesuatu. Batin Winda. "Aku menemukanmu, Winda. Ternyata kau adalah karyawan di hotel ini. Apa kau sudah melupakan pekerjaan lamamu? Aku akan membiarkanmu hari ini, yang terpenting aku sudah tahu keberadaanmu. Aku tidak boleh gegabah di depan klien penting seperti John. Tapi mengapa aku merasa mereka berdua terlihat akrab, hingga pergi bersama?" Batin Justin,
yang tanpa sadar tangannya mengepal sempurna sambil tersenyum tipis pada Winda. Winda, Winda, apa kau mendengarku? 2 kali John memanggil namanya, namun Winda tak kunjung menyahut. Membuat pria dingin itu sedikit kesal. Nona Winda, panggilnya dengan nada tinggi. Membuat Winda tersentak kaget. Maaf tuan. Mari lewat sini. Ucap Winda gugup dan salah tingkah. Dia pun mempersilahkan John untuk mengikuti langkahnya menuju lift. Winda fokuslah. Jangan membuat John marah dan malah curiga padamu. Gumamnya mengingatkan diri. Di dalam lift khusus CEO. Sedari tadi John tidak berhenti menatap gadis yang berada di sebelahnya itu. Dia terus diam dan melamunkan sesuatu. Membuat John merasa sangat kesal. Sebenarnya kau sedang memikirkan apa? Ucap John ketus dan membentak. Maaf, aku sedikit tidak enak badan. Jawab Winda gugup. Aneh. Tadi kau baik-baik saja. Benarkah? Kan, kau bertingkah aneh lagi. Kenapa kau terus menatapi klienku seperti itu? Sampai-sampai kulihat kau tidak berkedip sedikit pun. Aku tidak seperti itu, kau salah tanggap saja. Winda semakin gugup dan kebingungan. Karena John langsung menodongnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Pembohong. Dasar wanita. John memalingkan wajah darinya. Maafkan aku. Lirihnya sembari menunduk. Kenapa tiba-tiba minta maaf? Kau sangat aneh hari ini, mencurigakan. Dasar wanita, melihat pria tampan sedikit saja sudah seperti itu. Apa dia tidak puas, setiap hari sudah melihat diriku? Apa aku tidak setampan pria-pria lain? Sangat menyebalkan. Batin John kesal. John. Winda memanggil John. Ada apa? Jawabnya singkat. Sebenarnya, ada yang ingin aku katakan padamu. Tapi aku harap kau tidak akan marah. Ucap Winda gugup dan ragu-ragu. Dia benar-benar membuatku kesal. Apakah dia ingin mengatakan jika aku ini tidak setampan pria-pria lain? Diamlah, aku tidak ingin mendengar ucapanmu itu. Hari ini kau cukup diam dan tak berkata apapun. Cetus John dengan raut wajah datar dan dingin. Kenapa? Tanya Winda bingung. Apa dia sudah tahu? Bagaimana In? Tidak perlu tahu alasannya, yang terpenting jangan membantahku. Gadis bodoh. Menoleh sekilas ke arah gadis itu. Dia kembali melamun. John menghela nafas panjang. Ting. Pintu lift terbuka dengan cepat. John keluar dari lift meninggalkan Winda. Winda menatap kepergian John yang menjauh meninggalkan dirinya. Dia marah padaku. Apakah karena aku tadi menatap Justin lama? Ya, itu semua karena aku sangat terkejut. Dia selalu saja marah tanpa sebab yang jelas. Gerutunya sambil melangkah mengikuti John dari belakang. Di dalam apartemen. Berapa banyak pakaian yang harus aku bawa? Winda bertanya pada John yang tengah duduk santai sambil memainkan ponselnya. Berapa banyak pakaian yang harus aku bawa? Dan berapa lama kita di sana? Tanyanya kembali. Tapi lagi-lagi pria itu tak menjawab. John Lewis. Panggilnya dengan berteriak. Ada apa denganmu? Siapa yang menyuruhmu berbicara? Bukankah tadi aku bilang hari ini kau diam jangan berkata apapun? Jika tidak aku akan menghukummu. Menghukumku? Kau sudah gila. Bagaimana bisa aku tidak boleh bicara? Winda berbalik badan hendak berlalu pergi meninggalkan John dan perintah gilanya itu. Akan tetapi dalam sekejap tubuhnya terhentak di dinding. John mengunci tubuh gadis itu di dalam dekapannya. Mata keduanya saling bertatapan. Dengan jarak wajah yang sangat dekat. Nafas mereka juga saling beradu. Kau sudah banyak bicara, kau harus mendapatkan hukuman.
John mendekatkan wajahnya ke wajah Winda. Lalu mengecup bibir gadis itu. Dalam beberapa detik ciuman itu terlepas. Keduanya bernafas dengan tersengal-sengal. "Lepaskan aku. Kau." Winda mendorong kuat tubuh John menjauh. Dia terdiam ketika John melototinya. "Masih mau dihukum?" Ucapnya tersenyum tipis sembari hendak melangkah mendekat kembali. "Oke, fine. Aku diam. Kau puas?" Bahasa isyarat gerakan Winda yang menggerakkan jari di mulutnya untuk tetap diam. Ia pun berlalu dengan penuh kekesalan masuk ke dalam kamar. Brak! La membanting pintu dengan sangat keras. John hanya geleng-geleng kepala sambil tersenyum. John pun kembali duduk di sofa, melanjutkan kegiatannya yang terhenti. Ternyata John sedang berkirim pesan teks kepada adiknya Gavin. Ia minta dijemput di bandara. Karena apa? Karena John tidak mengajak Winda pergi menggunakan jet pribadi, melainkan menggunakan pesawat biasa. Dia sengaja ingin membuat seluruh media massa terguncang. Pastinya akan ada paparazzi yang mengikuti mereka dan membuat gosip yang sangat menggemparkan. Aku tidak ingin ada yang disembunyikan lagi Winda. Kali ini aku mau seluruh dunia tahu, jika kau adalah istriku. Istri seorang John Lewis. Gumamnya tersenyum penuh arti. Tuan, ini dia paspor dan visa Anda dan juga Nona Winda. Ken menyerahkan 2 amplop coklat pada John, yang berisikan masing-masing paspor dan visa milik dirinya dan juga Winda. Kau tidak perlu mengantarkanku ke bandara. Aku akan mengendarai mobil dan menyimpannya di sana, ucap John. Baik Tuan, jawab Ken dengan tanggap. John menatap Ken yang masih berdiri di tempatnya. Kau tidak pergi? Tanyanya. Pergi kemana Tuan? Pekerjaan saya juga sudah selesai, saya akan pergi mengantar Anda sampai lobi hotel, ucap Ken. Bukan itu, tapi maksudku kamu tidak pergi menjemput Naya pulang sekolah. Jangan biarkan dia menunggu atau pulang sendiri lagi. Aku tidak mau terjadi apa-apa padanya. Jelas John pada Ken. Asisten itu manggut-manggut mendengarkan ucapan sang bos. Nona Naya tidak masuk sekolah hari ini Tuan, dia merasa tidak enak badan, jawab Ken ketika John sudah selesai bicara. Apa kau bilang? Dia tidak ke sekolah hari ini. Di mana dia sekarang? Ucap John terkejut. Nona Naya ada di kamarnya Tuan, dia bilang butuh istirahat. Baiklah, kalau begitu aku ke kamarnya sekarang. La pun segera beranjak dari duduknya dan langsung melangkah menuju kamar Naya. Di depan pintu kamar gadis itu, John mengetuk dengan pelan. Tok tok tok. Naya. Panggil John. Masuk saja Kak, aku tidak menguncinya, sahut Naya dari dalam kamar. John pun segera masuk ke dalam kamar Naya. Ia melihat gadis itu sedang duduk di pinggiran jendela besar berbentuk bulat di sebelah tempat tidur. Kau sedang apa? Kata Ken kau sedang tidak enak badan. Jika sakit pergilah ke rumah sakit. Akan mengantarmu, ucapnya sembari berjalan mendekat. Terima kasih kakak ipar atas perhatianmu, aku tahu kau adalah kakak ipar yang baik. Tapi aku hanya merasa sedikit tidak enak badan, dan hanya perlu istirahat di rumah pasti akan mendingan. Ucap Naya menoleh padanya lalu tersenyum. Aku tidak sedang perhatian padamu. Aku hanya tidak ingin kakakmu cemas. Karena kami akan berangkat sore ini ke Beijing mungkin untuk beberapa hari. Ucap John mengelak jika dirinya dibilang perhatian. Benar Kak. Aku tidak apa-apa. Besok mungkin sudah agak enakan. Jangan beritahu kakak jika aku tidak berangkat ke sekolah hari ini. Please. Aku tak ingin membuatnya cemas dan mengganggu bulan madu kalian. Bulan madu apaan? Kami tidak sedang berpergian untuk bulan madu.
Ayahku yang meminta untuk bertemu kakakmu. Lagian aku tak punya waktu untuk apa yang namanya bulan madu. Tidak usah bohong. Aku tahu kau pasti juga menginginkannya, bukan? Tidak usah berbicara yang tidak-tidak, jika kau masih mau tinggal di sini. Apa kau mau aku usir? Usir saja. Aku akan membawa kakakku jauh darimu. Seketika John terdiam. Naya berhasil membalikan keadaan. Sekarang nyali John yang menciut. Mendapat ancaman dari Naya. Tentu saja John tidak mau itu terjadi. Dia tidak mau Winda pergi jauh dari dirinya. Baiklah. Kali ini kau ku maafkan. Tapi lain kali jika kau mengungkit masalah bulan madu lagi, aku tidak akan mengampunimu. Cepatlah keluar dan temui kakakmu. Kami akan segera berangkat. Tidak ingin berdebat panjang dengan gadis bermulut pedas itu. John pun berlalu keluar dari kamar Naya. Dengan menggerutu dari dalam hati. Ada apa dengan kakak beradik ini? Mereka selalu saja membuatku tidak tenang. Jika aku tidak mencintai kakaknya, mungkin aku akan mengusir mereka dari sini. Tapi, apa yang membuat Naya seperti tidak memiliki semangat untuk ke sekolah? Apakah karena kejadian kemarin sore? Mantan pacar Winda membuatnya syok hingga tidak berani keluar. Aku semakin penasaran dengan rupanya. Batin John. Naya menatap nanar kepergian John ketika pintu kamarnya kembali tertutup. Cih. Aku tahu kau takut aku membawa Kak Winda pergi, kan? Dasar munafik kau kakak ipar. Jika takut bilang takut, jangan sok kuat. Naya tertawa geli seraya beranjak dari duduknya. Ia pun menghampiri meja rias dan bercermin melihat kedua matanya. Nampak bengkak dan sedikit menghitam. Faktor tidak bisa tidur semalaman dan menangis. Gadis itu pun melangkah ke dalam kamar mandi dan membasuh wajahnya agar terlihat lebih segar. Kemudian dia keluar dari kamar untuk bertemu Winda sang kakak. Bersambung.